menyembah-Mu. Biarlah itu menjadi gaya hidup buat setiap kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Nya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa. Senang sekali lihat jempolnya Bapak Ibu dan juga membaca daftar nama daripada Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Baik, hari ini tanggal 22 Maret 2023, kita sudah memasuki puasa raya hari yang ke-22. Luar biasa ya. Dan renungan kita hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal 13 ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Nah, Amsal 13 ayat 13 ini disebut dengan ayat double celaka. Orang dunia kan berkata kalau angka 13 itu adalah angka sial, ya kan? Apalagi 13-nya 2, 13 dan 13. Berarti 2 kali sial atau double celaka. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, enak untuk didengarkan. Kekristenan itu hal yang paling mudah
buat orang Kristen adalah mendengarkan firman Tuhan. Tapi hal yang paling sulit bagi orang Kristen adalah mentaati firman Tuhan. Ya apa ya? Dengar kan gampang banget ya kan? Tapi mentaatinya itu masalah ya. Saya ketemu dengan seorang Kristen, dia bilang begini, "Pastor, saya ini ya kan sejak lahir itu sudah jadi Kristen. Bahkan saya lahir di gereja dan waktu lahir itu saya pakai bantal Alkitab dan kemudian karena lahirnya di gereja saya ketimpa salibnya gereja itu. Jadi saya ini asli Kristen." Tapi Bapak Ibu sekalian, saya melihat kelakuan daripada orang ini. Benar tak kamu Kristen? Iya Pastor, saya pergi ke sana, ke sini, ya kan, saya kenal hamba Tuhan ini dan itu. Tapi hidupnya penuh dengan bergelimang yang namanya dosa. Jatuh bangun di meja kasino, jatuh bangun di dalam dosa perzinahan. Ngakunya sebagai orang Kristen, ya. Jadi dengar firman Tuhan itu adalah hal yang mudah, tapi melakukannya itu loh Bapak Ibu sekalian, yang mana kita membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga kita bisa mentaati, melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Ya, kata konsisten ini adalah suatu kata yang menakutkan. Saya sering bertanya kepada seseorang, ya, kamu benar nih punya komitmen. Iya Pak, benar saya punya komitmen. Tapi kamu bisa nggak konsisten dengan komitmenmu ini? Dia garuk-garuk kepala dan kemudian mulai mundur teratur. Ya. Nah, kekristenan Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata bahwa firman Tuhan itu tidak ada yang berat seperti orang tua memberikan perintah kepada anak-anaknya, maka orang tua yang baik tentu dia tidak akan memberikan perintah yang dia tahu tidak bisa dilakukan oleh anaknya. Perintah daripada orang tua kepada anak-anaknya yang jelas tujuan dibalik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kamu Bapak dunia yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, lebih-lebih Bapak yang ada di sorga. Ya, demikian juga Bapak di sorga, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin dia memberikan perintah-perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dan tujuan perintah Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan itu semuanya untuk kebaikan buat kita-kita karena kita ini adalah anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau pernah kita punya barang elektronik atau sesuatu barang ya yang ada buku petunjuknya, kita tahu nggak buku petunjuk itu untuk apa? Buku petunjuk itu agar barang atau sesuatu yang kita miliki itu bisa berfungsi secara maksimal. Contoh, kita beli mobil misalnya, ya kan? Dan kemudian di dalam petunjuk itu dikatakan bahwa bahan bakar mobil ini adalah bensin. Ya, bahan bakarnya jelas-jelas bensin. Satu kali ada jemaat di gereja karena sesuatu dan lain hal dia lalai Bapak Ibu sekalian. Mobilnya diisi dengan solar ya. Padahal jelas-jelas itu mobil bensin ya. Waktu diisi solar ya kita tahu apa yang terjadi dengan mobil itu. Mobil itu akan rusak ya. Tapi kalau mobil itu diisi sesuai dengan petunjuk daripada buku manual mobil itu akan berjalan dengan lancar dan berfungsi secara maksimal. Tapi ketika mobil itu yang seharusnya diisi bensin tetapi diisi solar,
maka mobil itu mengalami gangguan dan kemudian rusak dan tidak bisa berfungsi. Demikian juga setiap kita. Alkitab dengan jelas berkata di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita itu madein Allah. Kita ini buatan Allah. Kita semua ini buatan Allah dan dibuat secara istimewa satu demi persatu. Sehingga kita ini nggak ada duanya. Orang boleh kembar, Bapak Ibu sekalian, tetapi semuanya berbeda meskipun kembar. Kelihatannya wajahnya sama, kelihatannya sidik jarinya sama, tapi sesungguhnya itu tidaklah sama. Jadi kita itu dibuat sedemikian rupa dengan tangan Allah sendiri. Kita itu istimewa. Dan kemudian buku petunjuknya agar hidup kita maksimal, itu namanya Alkitab, yang isinya adalah firman Tuhan. Maka dikatakan di Amsal 13 ayat 13, kalau kita taat akan perintah Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan menerima balasannya. Dalam kitab Ulangan dikatakan begini, di dalam ketaatan ada berkat, dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Ya, Tuhan nggak mau loh Bapak Ibu sekalian, kita ini mengalami yang namanya kutuk. Maka itu 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menanggung kutuk-kutuk yang seharusnya ditanggung oleh kita. Ya, oleh karena kasih daripada Allah Bapa di sorga, dia rela mengorbankan Yesus itu, anaknya yang tunggal, anak yang dicintai dan dikasihnya, mati di atas kayu salib, supaya kita-kita ini yang terkutuk, kemudian mengalami yang namanya berkat. Tidak ada lagi kutuk di atas kepala kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita memilih hidup di dalam kutuk. Hidup di dalam kutuk itu seperti hidup di bawah langit tembaga. Ini akan tanahnya besi, langitnya tembaga. Apa saja yang kita perbuat itu semuanya gatot atau gagal total. Kenapa? Karena kita meremehkan firman Tuhan. Karena kita tidak taat akan firman Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita mentaati buku manual kita sebagai manusia, yaitu firman Tuhan, seperti ditulis kitab Mazmur, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang merambatkan akar-akarnya, kata kitab Yeremia, sampai ke batang-batang air. Daunnya tidak pernah mengenal layu, daunnya senantiasa hijau dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi bagian yang pertama dari Amsal 13 ini mau berbicara kepada kita, jangan ada seorang pun daripada kita yang meremehkan firman Tuhan. Please Bapak Ibu sekalian, dengarkan firman Tuhan, renungkan dan taatilah. Maka yang untung adalah Bapak Ibu sendiri yang melakukan firman Tuhan dan mentaatinya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya. Mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan itu berbicara kepada kita pentingnya kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul.
Karena pergaulan itu nanti akan mendatangkan keserupaan. Jadi ayat ini mau bilang begini kepada kita, ya kan? Siapa sih yang mau kita teladani? Ya kan? Siapa yang kita mau teladani? Kalau kita mau meneladani, misalnya seseorang yang bernama Matius, maka bergaulah dengan Matius itu, ya kan? Karena kita nanti akan serupa dengan Matius. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yesaya 49 ayat 17 itu hampir setiap hari saya pakai jadi bahan doa, ya. Yesaya 49 ayat 17 bilang begini, orang-orang yang membangun engkau akan berdatangan dengan segera, tapi orang-orang yang merusak, orang-orang yang merombak, orang-orang jahat, orang-orang kurang ajar, itu akan pergi dengan sendirinya daripadamu, meskipun tidak ada yang mengusirnya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, hidup kita akan rusak, hidup kita akan menjadi kacau balau. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 bicara tentang pergaulan, bilang begini Bapak Ibu sekalian, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi di kitab Amsal ini juga dikatakan berulang-ulang tentang pergaulan. Tidak ada seorang pun di antara kita, believe me, tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal di dalam pergaulan. Ya kan? Jadi kalau kita terus bergaul dengan orang yang nggak benar, yang nggak alkitabiah perbuatannya, nanti lihat ya, cepat atau lambat kita juga akan seperti orang itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, dengan orang yang berintegritas, dengan orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang yang berintegritas dan rohnya yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Satu kali saya kaget banget, ya kan? Seseorang yang begitu antusias di dalam Tuhan. Saya melihat orang ini luar biasa. Sampai seringkali ya saya berkata kepada istri saya, orang ini luar biasa, ya. Nah, satu hari saya kaget banget Bapak Ibu sekalian. Orang yang saya kagumi ini ternyata dia punya teman, ya, punya teman pergaulan yang ternyata orangnya gampang putus asa, Bapak Ibu sekalian, orang yang gampang menyerah. Maka orang yang saya hormati, yang saya kagumi ini, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, enggak pakai lama, itu menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang gampang putus asa dan menyerah. Wow, cepat sekali rusaknya dalam pergaulan itu. Maka itu kita perlu menjadi orang yang bijaksana, ya. Pepatah dalam bahasa Inggris bilang begini, show me your friend and I will show you your future. Beritahu kepadaku siapa temanmu dan aku akan beritahukan kepadamu masa depanmu akan seperti apa. Maksudnya masa depanmu akan menjadi orang yang gusar, masa depanmu akan menjadi orang yang putus asa, masa depanmu akan menjadi orang yang gagal total. Itu ternyata dipengaruhi dengan pergaulan, ya. Saya percaya Bapak Ibu yang cinta Tuhan, yang suka bergaul dengan Tuhan, suka bergaul dengan firman Tuhan,
saya mau doakan Bapak Ibu sekalian memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kita sudah belajar dua hal dari kitab Amsal pasal 13. Yang pertama, jangan ada seorang pun di antara kita yang meremehkan firman Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kita mentaatinya dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang kedua, jadilah orang yang bijaksana. Kita boleh bergaul, ya, kita boleh punya teman sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kita boleh punya teman sebanyak-banyaknya. Punya musuh satu saja, itu more than enough. Lebih daripada cukup. Kita perlu punya teman yang banyak. Tapi dengan siapa kita bergaul, kita perlu menseleksinya. Kita perlu untuk memilihnya. Agar kita menjadi orang yang bijaksana, agar kita menjadi orang yang berintegritas, agar kita menjadi orang yang cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami meresponi kebenaran firman Tuhan ini, merenungkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami ini berfungsi sebagai anak-anak Allah yang maksimal, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami mengalami masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.